Oke, kita lanjutkan untuk materi pecahan aljabar. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang KPK dan FVP. Sekarang pecahan aljabar. Pecahan itu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, pengangkatan. Masih ingat kan? Nah, yang penting jangan dilupakan materi tentang pecahan waktu di SD dan di SMP. Next, kita akan pakai semua teori itu. Yuk, kita mulai. Nah, loh, kosong ya. Memang sengaja kosong. Nah, sebelumnya materinya ini. Nah, ini ada contohnya, tapi kalau contohnya dipikir terlalu ruwet, Ustadz akan bikin contoh yang sangat sederhana. Misalnya, contoh. Contoh. Nah, misalnya kita punya pecahan. Misalnya penjumlahan pecahan ya. Misalnya 2/5 ditambah 1/5. Berapa jadinya? Gampang. Ini pecahnya sudah penyebutnya sudah sama. Sama-sama 5 berarti 5 tinggal jumlahkan 2 tambah 1 sama dengan berapa? 3/5. Nah, kalau aljabar bagaimana? Aljabar misalnya ada 2 per A. Oh, sorry. A per 2 ditambah 3A per 2. Nah, di sini udah sama kan? Nih, di sini udah sama. Kalau ini sudah sama, maka A tambah 3A gini. Langsung aja pembilangnya ditambah, pernya per 2 sama dengan jadinya 4A. Oke. Nah, begini. Bisa juga ditulis 4/2. Itu hasilnya 2, maka jadinya 2A. Nah, tapi kalian harus bisa sampai sini dulu ya. Oke ya. Nah, ini. Oke, gitu ya. Kita coba lagi. Kalau misalnya ada permasalahan aljabar lagi, misalnya 1/A ditambah 2/A. Yang penting penyebutnya ini sama ya enggak? Kalau penyebutnya sama, konsepnya sama. Ini A tetap 1 tambah 2 berapa? 1 tambah 2 berapa? 1 tambah 2 3/A. Udah jadi gitu ya. Nah, karena penyebutnya sama. Paham? Nah, sekarang misalnya bagaimana jika misalnya A per B ditambah 3A per B? Ya sudah, yang ini yang penting sama. Nah, A tambah 3A jadinya 4A. 4A per B. Nah, ini hasilnya. Atau kalau di soal nggak ada, biasanya dalam bentuk lainnya jadinya apa? 4A per B gitu. Begitu. Nah, itu untuk yang penyebutnya sama. Bagaimana jika penyebutnya beda? Bagaimana jika penyebutnya beda? Penyebutnya beda. Penyebutnya beda bagaimana? Misalnya 2/3 ditambah berapa? Ditambah 3/5. Nah, masih ingat cara menyamakan penyebut? Yang pertama pakai KPK. KPK 3 dan 5 itu 15. Nah, berarti di sini untuk menyamakan penyebut ini pakai KPK. KPK ini dan ini 3 dan 5, KPK-nya jadinya 15. Nah, 15 menjadi penyebutnya. Nah, bagaimana cara menentukan pembilang? Masih ingat? Jadi 15 dibagi 3 dikalikan 2. Jadi 15 bagi 3 kali 2.
Ingat caranya ya, yang penting ingat caranya. Misalnya 15 bagi 3 kali 2. Ingat ya, 15 bagi 3 kali 2. 15 bagi 3 kali 2. Oke, 15. Oke. 15 bagi 3 kali 2. Yang ini 15 bagi 5 kali 3. Jadi harus diingat prosesnya ini ya. Nanti untuk aljabar sama. Nah, berapa hasilnya? 15 bagi 3, 5 kali 2 yang 10. Jadinya ini 10 per 15. Yang ini ditambah 3 kali 3, 9 per 15. Jadi hasilnya 19 per 15. Nah, bagaimana jika dalam bentuk aljabar, misalnya 2 per A ditambah 3 per B. Ini yang paling mudah. Bagaimana jika problemnya seperti ini? Maka harus ada KPK antara A dan B. KPK-nya apa? KPK-nya antara A dan B, karena cuma memiliki faktor A itu cuma A, B cuma B, B dan 1 ya, B ada A kali 1A. Nah, berarti KPK-nya adalah AB, maka penyebutnya adalah AB. Nah, AB. Bagaimana cara menentukan ini? Caranya adalah sama, 15 bagi 3 kali 2, berarti AB bagi A kali 2. AB bagi A kali 2, begitu. Oke, ditambah AB sini, AB bagi B dikalikan berapa? 3. Oke, A dengan A ini boleh Ustadz coret? Nah, boleh Ustadz coret ya. Coret. AB bagi A itu B, B kali 2 itu 2B per AB. Akan ini maaf ini. Nah, B nya yang dicoret, jadi tinggal A ditambah A kali 3, jadinya 3A per AB. Nah, kalau ini kan udah sama penyebutnya, maka kita tinggal tambahkan. Berarti ini dua makhluk yang berbeda, sehingga hasilnya apa? Hasilnya 2B tambah 3A per AB. Nah, ini hasilnya. Oke, begitu. Itu hasilnya. Gampang kan? Nah, bagaimana jika masalahnya diperribet lagi? Maksudnya bagaimana, Ustaz? Oke, saya contohkan. Contoh, misalnya ada 2 per A kuadrat B tambah 3 per AB. Nah, ini apa KPK-nya? Nah, kan gitu. KPK antara A kuadrat B dan AB apa? Ini KPK-nya harus dicari. KPK itu apa sih? Tulis semua faktornya. Faktornya cuma ada A dan B, maka tulis A dan B. Nah, pangkatnya pilih pangkat yang besar, berarti A pangkat 2, B-nya kebetulan sama pangkatnya 1, berarti A kuadrat B di sini Pak menjadi penyebut A kuadrat B. Ini A kuadrat B. Nah, bagaimana cara nyari pembilang yang ini nih? Nah,
yang ini. Bagaimana nyari yang ini? Oke, kita akan coba cari. Nah, caranya bagaimana? Caranya A kuadrat B dibagi A kuadrat B dikali 2. A kuadrat B bagi A kuadrat B ini 1, ini 1. Berarti hasilnya apa di sini? Hasilnya 2. Hasilnya berapa? 2. Berarti di sini berapa? 2. Oke ya. Nah, kemudian yang di sini bagaimana? Oke, pembilang yang di sini sama. Caranya A kuadrat B bagi AB. Nah, ini B-nya boleh dicoret gitu. Dikali apa? Dikali 3. A kuadrat bagi A itu hasilnya A. Berarti A kali 3, A kali 3 berarti sama dengan 3A. Oke, berarti di sini 3A. Nah, jadi hasilnya apa? Hasilnya penjumlahan ini hasilnya nih, kita kasih merah saja. Hasilnya 2 tambah 3A per A kuadrat B. Ya, gitu ya. Oke, begitu caranya untuk mempelajari aljabar, pecahan aljabar. Sudah paham? Oke, kita bisa nanti lanjut ke bab berikutnya. Terima kasih.